Namun sesuatu hal yang agak aneh dalam diri saya, kok terasanya nggak nyampe-nyampe. Namun kejadian yang sangat saya bingung pada saat mendekati sesuatu tempat, terdengarlah suara gamelan. Pada saat saya tertidur, saya bermimpi ketemu buaya putih. Keanehannya, kok mirip dengan saya ini. Seorang perempuan yang saya kenal yang sekarang lagi saya tidur di tempat tinggalnya. Saya agak kebingungan. Apa ini? Ketemu buaya putih yang tadinya itu sosok perempuan cantik jelita, berubah wujud jadi buaya putih. Dari kepala sampai ke ekor. Masya Allah, buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, bersama saya Jampang. Dimana hari ini, khususnya malam ini ya, saya akan menceritakan kisah perjalanan saya waktu mau pulang ke Kerawang. Tapi saya mampir dulu ke rumah teman di daerah Sukra. Disitulah saya menemukan sebuah kejanggalan dan sebuah kisah yang sangat di luar nalar saya. Sempat jumpa dengan buaya putih, yaitu tepatnya di wilayah Jembatan Sewo, di wilayah Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Baiklah, sobat melihat malam dimanapun Anda berada, saya akan mencoba menceritakan semua yang saya alami pada saat saya mau pulang ke Kerawang. Berawal waktu itu kurang lebih tahun 2014 yang lalu ya. Saya punya teman di wilayah Sukra, namanya Didi, teman mengaji. Bahkan dia sendiri ya murid dari pembimbing ya, salah satu murid dari pembimbing. Waktu itu dia punya hajat menyunati anaknya, hitanan anaknya. Berawal waktu itu dia datang ke pembimbing dan saya dipanggil oleh pembimbing suruh kumpul di sana. Singkat cerita saya kumpul bersama yang lain-lainnya. Didi ini menuturkan niatannya kepada pembimbing bahwa dia ingin mengadakan syukuran, ingin menghitan anaknya. Sempat ditanyakanlah oleh pembimbing saya itu, kapan, katanya, Di, rencananya kamu? Ya bentar lagi, paling berapa hari gitu. Waduh, berapa hari? Maksudnya gimana? Waktu dekat ini? Pakai, ya tepatnya kapan? Tepatnya sih ya menurut Pak Kiai, hari apa yang bagus? Semua juga hari itu bagus. Tidak ada hari yang jelek. Allah menciptakan tuh semuanya bagus untuk diri kita manusia. Tidak ada hal-hal yang untuk merugikan manusia, tergantung manusianya. Ya tapi menurut Pak Kiai, hematnya pemikiran dan pendapat orang tua yang saya tuakan tuh, ya saya mohon petunjuk agar saya tidak menemukan rintangan-rintangan ataupun halangan apa-apa. Tutur Didi kepada pembimbing. Di situ saya hanya mendengarkan aja, diam, duduk, dan akhirnya pembimbing memberikan waktu yang untuk dilaksanakan syukuran untuk hitanan ya. Waktu itu diberi hari, tepatnya itu malam Jumat, Kamis malam Jumat. Jadi hitanannya pagi Kamis. Nah syukurannya
malam hari, yaitu untuk tawasulan. Ya sudah, terima kasih Pang, kalau sempat waktu mewakili saya hadir di sana, bantu-bantu Didi. Saya juga nanti akan datang. Baik Pak Kiai, tergantung tuan rumah. Kalau saya dimintai bantuannya, saya siap bantu. Apalagi istilahnya sama-sama ikhwan ya, sama-sama saudara seiman. Apalagi ya yang merintahkan saya untuk ditugaskan membantu Didi di sana. Siap. Alhamdulillah hari itu saya tidak ada kegiatan. Kayaknya sementara ini, dalam bulan-bulan ini saya belum ada hal-hal yang signifikan lah, yang urgent gitu, nggak ada. Jadi ya insya Allah apabila Allah menghendaki saya sehat, diberikan umur yang panjang, saya akan menghadiri dan membantu di sana. Singkat cerita, akhirnya saya diajak oleh Didi untuk main ke rumahnya. Kebetulan waktu itu saya sendiri nggak ada kegiatan, akhirnya berangkatlah saya ke Sukra, ke rumahnya Didi ini, ke desa Sukra. Saya nama-nama di sini semuanya inisial ataupun samaran semua ya. Dan akhirnya waktu itu, singkat cerita, saya hadir di rumahnya Didi. Saya nanyakan kepada Didi, mana sih anak yang mau disunatnya, Di? Takut nanti hari H saya nggak punya uang, nggak bisa ngasih gitu. Sebelum sunati saya panjer dulu nih gitu. Saya memberilah uang 50.000 kepada anak yang mau disunat. Namanya siapa, Di? Namanya Dudung. Kok Dudung sih? Aslinya Abdurrahman, nama kecilnya Dudung. Oh gitu, kirain. Ya itulah Bang, keadaan rumah saya, keluarga saya. Dan ini sih saya Bang, yang tempo hari ketemu sama kamu di pesantren tuh saya bawa. Oh iya, saya bersalaman, tapi tidak menyentuh ya, karena bukan muhrimnya. Saya padu begitu saja. Dia pun sama manut. Terus dia ke belakang membuatkan minuman untuk saya, dibuatkanlah segelas kopi. Singkat cerita, saya 1 hari di sana sudah berlalu. Sempat main-main saya tuh ke lingkungan setempat. Ya adaptasi lah, yang namanya juga orang baru kan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung ya. Apalagi boleh dikatakan tuh, ya namanya kita ada timur, tegur sapa. Ya terus kadangkala kalau saya istilahnya mencari rokok, warungnya di mana, setidaknya kalau udah tahu wilayah di situ, minimalnya saya tidak merepotkan tuan rumah. Akhirnya sore hari saya pulang setelah jalan-jalan lihat lingkungan tuh. Nah malam hari saya siap-siap untuk istirahat. Terus diberilah tempat oleh Didi satu ruangan tamu, karena di situ banyak istilahnya saudara-saudaranya dia juga yang pada membantu untuk niat hajatan atau syukuran anaknya si Dudung yang mau disunat. Kumpul ngobrol-ngobrol sama keluarganya Didi. Ya lihat juga pekerja di sana yang membuatin istilahnya kayak ketimun di, ya segala macam untuk persepsi, acara persepsian. Istrinya itu meminta kepada Didi, karena pengen nyenengin anak laki-laki satu-satunya, ngadain syukurannya tuh ya umumnya lah, yang sekarang apa kayak tayub kek, apakah organ tunggal kek. Kalau organ tunggal waktunya dibatasin, jangan sampai malam-malam sekali, takutnya gimana takut ada keributannya, kan ada izin dari kepolisian, minta izin. Akhirnya disepakatilah
Setelah syukuran, salawatan, tawasulan, esok harinya dilangsungkan acara dangdutan. Akhirnya saya diminta oleh Didi ngurusin surat untuk keramaian, izin keramaian kepada pihak Polsek setempat. Keesokan harinya saya ngurus surat-surat perizinan. Ya biasa, namanya juga rasa terima kasih. Ada juga istilahnya uang administrasi, saya dimintain. Akhirnya Didi memberikan lah semua, singkat cerita semua udah beres, surat-surat semua. Dan ada 2 kali istilahnya ini rasa agak kebingungannya Didi. Ini gimana Pak Kiai selaku gurunya dia belum datang juga pada hari hanya. Nanti gimana nih kalau nggak ada Pak Kiai gitu. Takut gimana-gimana. Sempet agak kebingungan Didi. Saya tegur Didi, saya sapa tuh, langsung disentuh pundaknya. Ada apa sih kamu ngelamun? Sebetulnya kamu tuh mikirin ketenangan, jaga kesehatan, jangan yang enggak. Kalau yang tidak pikirannya ngawur, kamu takut sakit. Apalagi kamu nanti ini jelas-jelas nih akan sibuk dan capek, menguras tenaga. Iya. Besok Pang kita berangkat ke dokter untuk kitanan yang praktis gitu ya, yang cepet, pakai laser gitu, di salah satu rumah sakit ataupun di biasa Dokter Ahmad itu ada Cirebon tuh. Waduh, lumayan jauh di Dokter Ahmad. Yang di sekitar sini aja masa nggak ada? Ada sih, tapi ke kota Indramayu. Ya udah terserah kamu lah, saya ikut aja. Namanya juga ibaratnya saya sih koper dobol, dicangking ya ikut, nggak dicangking diem ya diem gitu. Kamu mah selalu gitu aja. Akhirnya dia canda sedikit supaya menghibur pikirannya Didi, yang supaya jangan mangmung ataupun pusing mikirin itu dan ini. Kemungkinannya maklum ya, mungkin sobat juga akan merasakan bagaimana kebingungannya seorang yang sedang memiliki hajat ataupun kegiatan acara untuk khitanan atau pernikahan. Pasti pikirannya udah kemana-mana, takut ini kurang, itu kurang, takut buat istilahnya perasaan bagaimana gitu kan, takutnya ya memalukan lah, takutnya itu gak enak sama tetangga ataupun orang tamu yang diundang. Akhirnya Didi ngontrol kembali semua kesiapan untuk acara resepsi, konsumsi semua dikontrol, tanyakan istilahnya yang mimpin ataupun yang koordinir untuk resepsian. Kita udah beres semua, alhamdulillah. Udah usai, saya berangkat sama Didi antar anaknya untuk disunat. Singkat cerita, dokter udah nyunatin dan kami pun pulang kembali. Pada lepas acara, waktu hari hanya itu pada saat acara dimulai selepas bada asar, dimulailah gembyungan syukuran ala pesantren ya. Jadi genjring tuh, rebana atau apa gitu namanya ya. Kalau kami di sini atau saya yang bisa di pesantren tuh mengutarakannya gembyung. Udah dimulai salawatan apa segala macem. Saya lah hari itu cukup melelahkan juga. Tamu di mana-mana datang, teman-teman juga pada ketemu di situ, kumpul cerita ngalor ngidul. Sempet ada sesuatu yang sempat menarik penglihatan saya, seakan-akan ada cahaya kunang-kunang, bukan, sebilas cahaya yang kedip-kedip. Saya samperin. Kebetulan rumahnya dia di belakangnya kan masih ya maklum ya, pekarangan itu, wilayah-wilayah istilahnya pedesaan. Saya lihat,
tambah jauh. Saya samperin lagi, tambah jauh. Waduh, kok ini deketin ke sungai. Saya balik lagi ya, takut Didi nyari. Saya nggak hiraukan masalah saya itu. Saya balik lagi nemuin Didi bersama teman-teman ngobrol. Kamu dari mana aja, Pang? Tadi cari-cari gitu. Sempat Pak Kiai datang, itu kamu gak ada. Tuh, emangnya langsung pulang apa? Iya, dia buru-buru katanya itu ada keperluan, mau ke Jakarta sembari mampir gitu. Gak bisa lama, yang penting udah bisa hadiri. Sempet tolong gitu. Kamu jagain Didi sama keluarganya sampai usai, itu perintah beliau. Ya udah, terima kasih. Insya Allah saya akan aman ini, saya pikul sampai tuntasnya acara. Saya akan di sini. Singkat cerita, acara Gembuyungan pun udah selesai, malam pun berlalu. Saya cukup lelah juga, masih pikiran aja di hati itu. Ini apa yang berkas cahaya itu kelap-kelip sempat istilahnya mendekati ke wilayah sungai. Saya masih penasaran sampai pada saat mau istirahat tidur karena saya kelelahan. Saya tidur pun tidak di tempat tidur, bersandar istilahnya kumpul bersama kawan-kawan di ruangan. Sampai nyandar di tembok, saya tertidur sejenak. Singkat cerita, esok hari dibangunkan Didi pagi-pagi untuk menyiapkan acara dandutan yang akan dilaksanakan. Saya agak kebingungan masih mikirin masalah berkas cahaya, belum lagi untuk ngurusin istilahnya yang namanya orkes ataupun organ tunggal itu akan hadir. Waduh, ini gimana? Kalau panggung sih udah ada karena dipakai waktu itu oleh Gembuyungan ya, acara Gembuyungan. Tempat pun akan di situ kembali untuk acara orkes organ tunggalan. Sempat saya ngomong ke Didi, tolong di keluarga kamu sendiri kalau bisa jangan ada yang minum alkohol. Ini khawatir, bukan apa-apa. Tak lama kemudian rombongan pada datang nih, rombongan musik, menyiapkan semua sound systemnya segala macam. Sudah. Nah, akhirnya saya itu berpikir ke Didi, ini pembina ataupun babinsa di sini yang khususnya petugas keamanan dari Polsek tuh udah datang belum? Khawatir barangkali dia nggak hadir, takut ada keributan apa-apa, kita tuan rumah bisa celaka nih, kena imbas. Iya juga. Akhirnya Didi menyuruh saudaranya untuk siaga, khawatir ada keributan. Yang namanya organ tunggal maklum ya, apalagi berbau alkohol si pejogetnya, pastilah setidak-tidaknya amarah, emosi, dan ego diri itu tinggi. Pasti akan terjadi gesekan-gesekan, mau halus, mau lembut, mau kasar, pasti akan terjadi lah kesalahpahaman. Akhirnya acara dimulai itu selepas dari Bada Isya. Para penyanyi-penyanyi pada datang. Saya sendiri waktu itu ada rasa perut lapar, ngantuk, ingat tugas juga. Waduh, kacau. Rokok habis. Nah, nantilah, pengen tahu dulu. Ini acara dimulai baru saya ninggalin pamitan. Acara demi acara untuk khususnya di keluarga itu sudah beres untuk penerapan resepsian apa segala macam.
dan tugas-tugas masing-masing yang udah diberi tugas oleh Didi, kepanitiaan itu, akhirnya saya agak lega. Semuanya udah tidak ada yang membuat rasa gak enak, karena nasi juga udah siap, semua udah siap semua, tidak bakal kekurangan lah. Pembina pun udah datang. Tak lama kemudian penyanyi pada datang. Yang penyanyi intinya, karena awal-awal tuh ya lokalan lah, orang warga setempat yang mau nyumbang lagu, karena penyanyi itu belum datang. Saking pusingnya, kurang tidur, kurang istirahat, rokok udah habis, saya pamitan ke Didi untuk mencari rokok, untuk membeli rokok ke warung yang biasa saya kemarin itu temuin. Akhirnya saya pamitan, karena jalan banyak tertutup, akhirnya saya mutar. Sembari di hati penasaran tentang apa yang pernah saya lihat dari berkas sinar itu. Setelah beli rokok di warung, saya coba menyusuri larinya kemana berkas itu tuh, berkas sinar tersebut tuh. Terus saya susuri, tapi yang anehnya di tepi sungai, lari ke muara yang mau ke arah ke laut. Saya kebingungan ini, kalau diterusin bisa ke laut ini. Saya balik lagi melewati jembatan, di jembatan Sewu, jembatan Sewo ya. Banyak orang di situ yang pada menunggu di jembatan bawa sapu. Banyak pengendara ngelemparin koin maupun uang ya. Saya sendiri agak bingung, apa ini? Apakah memang seperti itu adat atau gimana? Cuma saya nggak menghiraukan lah. Saya terus saja berjalan. Di situ saya baru menemukan sesuatu hal yang di luar nalar saya. Saya berkenalan dengan perempuan di situ, yang berawalnya saya menanyakan karena kesasar arah ke tempatnya si Didi ini lewat mana. Awalnya dia di situ dekat jalan raya tuh. Saya menanyakan, Mbak, maaf, saya numpang tanya, kalau ke tempat hajatan Mas Didi itu arahnya kemana? Oh iya, Mas mau kondangan ya? Cuman di hati saya kan panitianya, pada diain aja lah. Saya bingung gitu, takut gak ketemu. Ayo saya anter, saya juga pengen kondangan. Kebetulan nih hati itu, diajaklah saya itu, dituntur sama dia tuh berjalan. Bari ngobrol kesana kemari, menanyakan asal usul saya. Begitu saya menanyakan ke dia asal usul, dia sempat mengatakan nama dia itu namanya Saeni. Sama saya candain, saking penatnya ataupun lah daripada iseng-iseng ya, Saeni, berarti bagus nih. Seperti dia tersenyum, ya memang iya bagus, saya juga orang yang bagus, cantik kan. Ya kata kamu, Mbak, cantik. Perempuan tuh pasti cantik, nggak ada perempuan yang gagah ataupun ganteng. 100% perempuan tuh pasti cantik, tidak mungkin ganteng. Kalau yang ganteng itu pasti laki-laki. Dia nyubit saya, bisa aja, itu Mas Campang dong. Mbak saya nih kayak gini aja nih. Saya manggilnya enaknya apa nih? Saya ini, apa ini, apa ini, apa nini, atau apa nih? Apa saya aja? Kalau saya kayaknya lebih enak ya, seakan-akan lebih akrab nih saya.
tapi bukan say aja, nggak pakai pakai y, say. Terusnya menggoda, canda nih, jangan sampai masuk hati ya. Ya nggak juga lah. Sembari enaknya ngobrol tanpa terasa, saya tuh nggak mikir arah kemana lah, jalan tuh saking enaknya karena ditemani oleh sosok perempuan yang baru saya kenal. Orangnya cantik, baik hati. Siapa yang boleh dikatakan laki-laki mana sih yang istilahnya nggak akan tertarik kepada seseorang perempuan yang cantik, baik hati, nggak sombong, dan dia mau membantu pikir hati saya. Terus berjalan. Namun sesuatu hal yang agak aneh dalam diri saya, kok terasanya nggak nyampe-nyampe. Berjalan ini nih kurang lebihnya hampir 1 jam. Kurang lebih 1 jam saya canda-candaan sama dia. Namun kejadian yang sangat saya bingung pada saat mendekati sesuatu tempat, terdengarlah suara gamelan. Terdengar suara gamelan, saya kebingungan. Malam-malam begini apakah ada yang hajatan juga pakai gamelan begini? Kayak macamnya ya zaman dulu ya, ngayub, ayub gitu kan. Senian-senian baik tradisional secara adat Sunda ada, adat Jawa juga ada, tayub wilayah Jawa Timuran ada, gendingan ataupun tayuban. Begitu pun sama adat-adat wilayah Sunda. Karena saya berpikirnya ya gimana ya, dengan ditemani seorang perempuan enjoy aja. Dia mengajak terus, kayaknya ganti nih pikir saya suasana nih. Tuh macam bang, udah deket nih acara hajatnya, gak salah kita. Yuk kita nari di sana, enak nih, bisa nggak? Aduh gimana ya, saya nggak pernah nari gitu, apalagi joget-jogetan kayak gitu nggak bisa. Nanti saya ajarin gitu. Kebetulan saya sering istilahnya tuh nari-nari ronggeng gitu, sering. Oh gitu ya, iya. Singkat cerita, saya sudah sampai kepada sumber suara dari gamelan tersebut. Dan di situ ramai sekali orang pada joget. Acara tayub dijalanin di situ. Pikiran saya yang ada dalam pikiran ini tidak sedikit pun tak tersentuh. Saya mikir ke si Didi, pikir ini tempat Didi. Saya ngikutin aja. Saya diberi selendang oleh saya ini, ditarik untuk ikut joget. Ya saya ikutin joget dah, seperti orang apa gitu rasanya tuh. Oh nggak bisa joget suruh joget, saya ngeliatin, ngikutin gaya-gaya orang tua yang di situ yang joget, orang-orang pada joget di situ yang berpasangan, saya ngikutin joget-joget apa, melelahkan juga, keringat cukup lama rasanya ini saya joget, lagu demi lagu yang dialunkan oleh si sinden. Cukup lumayan juga. Aduh capeknya saat itu. Saya istirahat gitu. Saya istirahat dulu yuk, duduk. Saya capek nih. Udah santai aja gitu. Nanti kalau selesai juga. Tapi tolong mas, nanti pulang saya minta antar ya. Macam bang. Ya udah, insya Allah saya antar. Sampai lelah, saya duduk merokok. Di luar nalar itu saya merokok, nggak ingat apa-apa. Yang saya ingat tuh hanya alunan daripada musik
ada kening, ada gendang. Ikutin, nyantai, nikmatin aja. Saya ngobrol canda-canda sama saya ini, dia joget lagi. Dia mengamati, cantik juga memang nih anak, baik hati lagi ya. Ya Allah ya Rasulullah, alangkah bahagianya orang yang memiliki istri dia. Hati kecil saya berbicara seperti itu. Tapi gimana pun juga dia bukan jodohku, karena saya udah memiliki keluarga. Udahlah, dijauhkan pikirannya yang macem-macem dalam hati kecil saya. Saya sama sekali tidak ingat sama sekali di situ kejadian yang terjadi, bahwa Didi berpikirnya kok nggak nongol-nongol, nggak lihat-lihat wajahnya Didi. Hanya saya terpukau keadaan si penari ronggeng ini, si Saini. Dia nari dengan lemah gemulainya, yang lainnya ngikutin. Selendang kuning pun yang dia pakai itu dikalungkan kembali ke saya ditarik lagi ke tengah, suruh joget lagi, saya ikutin joget. Tak terasa waktu berlalu, musik pun sudah usai. Waktu itu saya janji sama dia ingin mengantar dia pulang. Pada saat itu saya mengantar dia, saya nggak ada pikiran yang ya gimana-gimana lah, karena niatnya saya niat baik dan tidak usil. Akhirnya saya mengantar dia. Jauh nggak rumahnya? Saya dekat itu, kemari. Akhirnya saya ngantar. Terus tanpa terasa waktu berlalu. Baru-baru terfikirkan bahwa di Muara saya ada. Di mana rumahnya? Di sini. Itu kurang lebih perkiraan jam 3-an lah. Nginep aja di sini. Kebetulan di rumah nggak ada siapa-siapa. Aduh, gimana ya? Keder ini. Keder apanya? Udahlah, gak usah munafik. Kita kan sama-sama tahu kita udah dewasa, bukan anak kemarin sore atau anak ingusan. Bukan apa-apa saya tuh paling tidak bisa. Seperti apapun saya dimanapun, saya tetap masih sayang sama istri saya. Saya tidak mau melukai hati istri saya. Yang anehnya saya masih terfikirkan tentang masalah posisi istri saya. Bahwa saya udah berumah tangga, saya berkeluarga. Toh istri di rumah, di sini kan nggak ada istri. Enggak lah, gimana pun juga saya tetap tidak mau. Kalau kamu tidur aja, tapi kamu bermalam di sini. Oke, kalau bermalam di sini saya terima. Tapi ada satu syarat, saya tidurnya di depan. Kamu silakan di tempat kamar tidur kamu sendiri, kita pisah. Akhirnya disepakati, dan saya pun karena ngantuk tertidur. Pada saat saya tertidur, saya bermimpi ketemu buaya putih. Ketemu buaya putih yang tadinya itu sosok perempuan cantik jelita, berubah wujud jadi buaya putih. Berawal waktu itu dalam mimpi saya, itu ada seseorang perempuan yang cantiknya bukan kepalang, tutur lembut bahasanya, tutur katanya lembut banget, baik hati. Keanehannya kok mirip dengan Saini, seorang perempuan yang saya kenal yang sekarang lagi saya tidur di tempat tinggalnya.
Saya agak kebingungan. Apa ini? Terus perjalanan terus saya lalui dalam hal mimpi itu. Tahu-tahu dia agak marah sedikit ke saya dalam mimpi itu, bahwa dia menganjurkan saya membeli sesuatu atau ya keperluannya dia. Cuma saya tidak mau memberikan. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Bukan saya pelit, karena saya nggak ada uang. Terus dia bilang, Mas Jampang, kok tega ke saya, nggak mau nolongin saya. Saya ingin bayar hutang kepada ibunya. Ibunya? Kok anak sama ibu hutang-hutangan? Saya bingung juga. Itu sih urusan kamu. Saya nggak punya uang, bener. Akhirnya dia marah, seakan-akan tidak nerima, sinis terhadap diri saya. Saya pun agak kebingungan dalam mimpi itu. Terus saya diajak ke dia ke salah satu sungai. Seperti dia, kalau kamu mau membantu saya, kata itu, ajak saya, anterin saya. Kok ajak saya antar saya? Gimana maksudnya? Saya kan gak mungkin mengajak kamu. Kalau kamu minta antar, mungkin saya akan antarkan. Kemana? Kalau memang kamu minta tolong. Tapi jangan punya pikiran yang negatif. Mungkin dia kesal juga dengan celotehannya saya. Ada sesuatu yang saya ingin tunjukkan kepada kamu. Karena kamu udah niat baik untuk nolong saya, tapi memang keadaan posisi kamu memang tidak punya uang, dan kamu mau mengantarkan saya pulang. Ya sudah, kata itu. Yuk, apa sih mau kamu tunjukkan kepada saya? Saya juga bingung. Ayo, kata itu, ikut. Dia jangan banyak bicara, ikut aja. Akhirnya dengan lemah lembut tutur kata dia itu kepada saya, tidak, ya marahnya kayak apapun, dengan tutur kata yang lembut begitu tidak tertampak bahwa dia itu marah. Saya ngikutin aja omongannya dia, nganter dia. Akhirnya saya datang di hulu sungai. Loh, kok ngapain lewat sini? Gitu. Disinilah saya akan menunjukkan kepada Mas Jampang. Di situ kejadian yang di luar nalar di dalam mimpi saya. Dia tuh pelan-pelan berubah. Tadinya berdiri, dia langsung merunduk dan dia ngampar. Berubah wujud dari kepala sampai ke ekor. Masya Allah, buaya. Saya gak mundur. Saya mundur. Dia bicara. Gak perlu takut, Mas. Kamu orang baik. Saya gak mungkin menyakiti hati kamu. Saya pengen pulang. Inilah wujud saya. Saya diam aja. Dia tidak menyebutkan nama. Minta bantuan. Waktu itu saya sendiri dalam mimpi tidak menanya, belum sempat menanyakan nama dia. Akhirnya sosok buaya putih itu masuk ke air. Saya terperanjat kaget. Akhirnya saya langsung kabur, meninggalkan tempat itu. Takut ada apa-apa kejadian pada saya, karena saya nggak bawa senjata. Mungkin saya berantem atau dengan buaya, mungkin saya kalah, bisa-bisa saya dimakan. Saya kabur, meninggalkan lokasi tersebut, mau kembali pulang. Dalam mau pulang itu saya kebingungan, saking bingungnya saya, sempat melelahkan juga. Saya duduk termenung di salah satu tempat kayak macam gubuk ya,
nyandarkan diri di situ sembari bertanya-tanya arah mau pulang nih kemana dalam mimpi itu. Akhirnya tanpa terasa waktu berlalu, terasa juga ini pusing kepala nih, pening. Tahu-tahu udah siang hari, kena sinar matahari kepala saya itu, seluruh tubuh tuh. Saya kebingungan. Ya Allah ya Rasulullah, saya terbangun karena ada yang ngebangunin. Mungkin warga setempat di situ membangunkan saya. Kayak macam gubuk yang di sawah itu ya, yang kayak macam dari ini bambu. Gubuk itu saya dibangunkan. Nang, tangi nang, tangi. Saya bingung. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ya Pak, maaf. Gimana Pak? Saya di mana ini Pak? Loh, sampean pribadi. Kamu tuh gimana katanya? Kamu sendiri nggak tahu diri kamu, dan kamu di mana ini maksudnya gimana? Saya menceritakan kepada orang tersebut apa yang saya alami. Dia sampai kaget. Astagfirullahaladzim, berarti kamu ketemu sama saya ini, siluman buaya putih yang di sini. Waduh, bahaya enggak Pak? Loh kamu gimana katanya itu? Membahayakan enggak sama diri kamu? Ya dia bilang waktu dalam mimpi saya kan udah cerita sama bapak bahwa dia tidak menyakiti saya karena saya niatan baik mengantar dia, menolong dia, dan tidak punya pikiran yang macam-macam saya. Nah terus awalnya nih Pak, saya itu kenalan sama perempuan yang namanya Saini itu karena saya mikir mau ke Didi, ke teman saya yang punya hajatan, yang nyempitan anaknya lagi acara dandutan. Dia mau ngantarkan saya karena saya kesasar. Waduh, sampean selamat kata tuh. Untung wae. Maksudnya gimana Pak? Saya bingung Pak. Kacau pikiran saya Pak. Aduh, astagfirullahaladzim, Masya Allah, ada-ada aja. Menemukan pengalaman yang bingung dan aneh. Ya alhamdulillahnya saya masih rahayu, masih dilindungi Allah. Tidak ada apa-apa Pak yang ada dalam diri saya. Yes, nang kenen hai. Kok nang jembatan saweran duit ya, saweran duit. Saya nanya duit. Jadi piro sawer nang jembatan loh, jembatan sewo. Akhirnya saya nurutin apa perintahnya orang itu. Cok sekian. Akhirnya ya saya tidak membuang waktu dan saya tidak sempat menanyakan nama dia. Saya buru-buru mendekati jembatan dan saya sawer uang receh kembalian beli rokok itu. Kurang lebih ada 3.000 rupiah lah, logaman tuh campur. Saya sawerkan semua uang 3.000 itu. Terus saya diam, berbalik arah mau ke rumahnya Didi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apalagi yang saya alami, hal yang gak karu-karuan. Untung saya gak apa-apa. Menggerutu dalam hati saya. Akhirnya saya diam diri. Terus saya baca surat Al-Fatihah. Saya minta kekuasaan dan kekuatan daripada tuntunan dari Allah. Dan saya masih tetap memikirkan bagaimana saya harus pulang ke tempatnya Didi. Takut Didi kehilangan saya pada satu hari. Singkat cerita, saya pun ditunjukkan oleh warga yang ada di situ ke rumahnya Didi arahnya. Akhirnya saya dapat ketemu Didi dan rumahnya tuh datangi lagi. Ketemu semuanya, sempat Didi saudara-saudara yang ada di sana
kebingungan, sempat menanyakan ke saya, "Kamu kemana, Pak?" Acara dimulai, rame-rame kumpul, anak-anak pada joget-joget di dalam, yang lain pada jaga-jaga juga, barangkali ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kamu malah hilang. Pikir saya kamu pulang. Kemana sih kamu? Saya agak kebingungan, diam, agak malu juga, karena mungkin saya tidak bisa jalanin amanah apa yang ditugaskan untuk menjaga keluarga dia, walaupun satu hari. Saya minta maaf ke Didi, mohon maaf sekali atas kelalaian saya. Jujur, saya mengalami hal-hal yang di luar nalar, Di. Akhirnya saya pun menceritakan semuanya kepada Didi, sampai Didi pun terperanjat. Untung kamu, katanya itu. Alhamdulillah bisa kembali, bisa ketemu kita di sini juga. Udah, sekarang segini aja, acara kan udah usai, segera kamu pulang aja ke Cirebon. Syukur-syukur kamu langsung ke pesantren. Di pesantren aja dulu kamu nginep di sana. Mungkin Pak Kiai juga udah dapet di sana, udah nunggu. Kamu ceritakan Pak Kiai aja gimana langkah terbaiknya, barangkali ada apa-apa, Pang. Saya khawatir sama kamu. Akhirnya ya saya pamitan, terus saya dibekali oleh Didi untuk Pak Kiai berupa berkat. Kalau orang-orang istilahnya yang di wilayah saya itu katanya berkat ya, ataupun buah tangan dari hajatan, saya bawakan untuk membimbing saya di sana. Singkat cerita, saya datang ke Pak Kiai, pembimbing saya itu, bawakan semuanya, sampai saya minta maaf pada beliau karena satu hari saya tidak bisa menjaga keluarganya Didi. Saya menceritakan pengalaman yang saya alami kepada pembimbing saya. Pembimbing saya pun terperanjat, kaget. Astagfirullahaladzim, Pak. Nah, terus gimana, Pak? Saya harus lakukan apa ini? Mohon petunjuknya, karena mungkin Pak Yai lebih ngerti ketimbang saya. Saya harus banyak menimba ilmu. Udah gini aja, itu dikolahkan, di situ ada tuh air besar, kamu rendam di situ loh, mandi. Terus gimana? Ya udah, kamu mandi aja di situ. Setelah usai mandi bebersih, baru kamu sholat syukur 2 rakaat sujud sahwi atas keselamatan diri kamu. Insya Allah nanti saya buatkan istilahnya air doa untuk kamu. Saya lakukan apa instruksi daripada Kiai, aku pembimbing saya. Setelah itu saya datang menghadap dia lagi, dan diberikanlah segelas air putih. Saya minum tanpa basa-basi, saya baca 2 kalimat syahadat dan baca salawat. Langsung saya minum. Rasanya agak tenang setelah minum air itu dan bacaan sholawat tuh. Makanya, Pang, dimanapun kamu berada, yang tadinya gak kenal, jangan sekali-kali kamu ya iseng lah. Pasti hati kecil kamu ada isengnya nih. Pikirnya gimana, pasti ada iseng lah. Bohong, gak mungkin kamu gak bakal iseng, pasti iseng. Ya terus gimana lagi, namanya laki-laki normal, ya. Yang penting saya tidak melanggar daripada ajaran agama. Iya sih kesitunya, cuman jangan sekali-kali memiliki sifat iseng. Iseng itu jeleknya bisa geseng ataupun tutung kata bahasa Sunda, ataupun misalnya kalau gosong kata bahasa Indonesianya, Bang. Iya, Pak Yai. Tapi ya ngomong-ngomong, ya meureun. Kamu ayo meureun apa? Ya jatah saya, capek saya. Tugas sana. Kan ya yang dapat uangnya. Saya kan enggak, jalan itu saya aja. Hanya saya diberi uang oleh pembimbing saya itu. Rasa mungkin istilahnya melihat kasihan pada diri saya, kayak yang udah capek, lelah juga, menemukan hal yang enggak lagi. Tapi itulah bentuk suatu pengalaman yang saya alami. Pengalaman yang sampai sekarang ini saya tidak pernah hilang. Makanya saya setiap lewat Jembatan Sewu, saya selalu naburkan uang receh, saweran,
untuk keselamatan saya. Ya memang keselamatan Allah yang menentukan, Allah yang boleh dikatakan tuh yang selalu melindungi. Tapi apa salahnya sih sedekah? Saya anggap aja sedekah berbagi sama orang yang pada menunggu mendapatkan sedekah dari orang yang pengguna jalan. Kayaknya saya pun pamitan kepada Pak Yai, karena saya juga harus pulang, ganti pakaian. Pamitan, singkat cerita saya pun pulang dan ngasihkan kepada teman-teman yang pada kumpul tuh berupa berkat ya, oleh-oleh buat tangan yang dari hajatan. Ada pisang, ada pipis koci, ada wajit, ya macam-macam lah, jajanan-jajanan ataupun makanan-makanan dari khas masing-masing daerah. Akhirnya teman-teman seneng menerima semuanya. Nah, saya pun pengen tidur, rasanya capek. Saya mandi dulu sebelum tidur, terus saya sholat, terus saya tidur. Dan keesokan harinya saya cerita nih, tidak kejadian ada apa-apa, alhamdulillah sampai sekarang. Begitulah sobat melihat malam dimanapun Anda berada, saya telah menuturkan kisah yang saya alami, yang saya rasakan pada saat membantu teman sampai ketemu oleh sesuatu makhluk yang wujudnya buaya putih menjelma jadi manusia yang namanya Saini di daerah Sukra, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Tepatnya di situ di wilayah ada, mungkin kalian pengguna jalan pasti akan melalui jembatan Sewo. Pasti kalian akan lihat banyak istilahnya orang-orang yang di tepi jembatan sepanjang jalan itu, dia menunggu bersama sapu, menyiapkan sapu itu untuk menarik uang receh ataupun uang yang disawerkan oleh pengguna jalan. Ambil yang terbaik dan buang yang jeleknya. Dari pengalaman yang saya alami ini, dari cerita yang saya tuturkan ini, mohon sekali diambillah yang baiknya dan buang jauh-jauh yang jeleknya. Saya doakan kalian semuanya, sobat melihat malam dimanapun Anda berada, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan yang betul-betul prima, dan dimudahkan dari segala urusannya. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.